kasus ini banyak yang melihat bisa menjadi pintu masuk untuk mempidanakan Joko Widodo. Ya, justru betul, Bung Hersu, bahwa faktor Cina yang sudah ada di dalam sejarah menjebak partner bisnisnya di mana, di Asia, di eh, Afrika, itu ketika semua bisnis tidak bisa dipastikan dilanjutkan oleh Angola misalnya, atau di mana kemarin itu Bangladesh atau Pakistan, itu akhirnya pelabuhannya dikuasai oleh tukar tambahnya, akhirnya pelabuhannya dikuasai oleh pemerintah Cina. Bahkan mata uang di beberapa negara Afrika itu diganti oleh Cina itu sebagai penanda bahwa ada kemacetan bisnis. Jadi kita lihat bagaimana Cina bisa menjebak sebetulnya, dan harusnya kita tahu dari awal dengan pengetahuan bahwa kebiasaan Cina ini, pemerintah Cina ini untuk menjebak partner bisnisnya itu udah jadi semacam ya model baru investasi Cina itu, mendorong, mengumpankan, lalu kemudian mengambil alih infrastruktur yang sebagai pengganti ketidakmampuan membayar utang. Kan itu bisa, harusnya udah bisa diantisipasi oleh Presiden Jokowi, karena pada waktu itu beberapa kasus sudah terjadi di Afrika dan di Asia kan. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana akhirnya sesuatu itu jadi beban rakyat. Dalam hitungan banyak pakar itu baru 150 tahun baru balik investasinya itu. Sekarang masalahnya adalah apa yang mesti kita bayangkan sebagai potensi Pak Jokowi itu dipidanakan. Pertama tentu adalah, ini dengan mudah orang anggap kalau itu masuk akalnya di Jepang, kenapa dipindahkan ke Cina? Apakah ada semacam perjanjian diam-diam di dalam rangka diplomasi politik sehingga sesuatu yang dalam skala ekonomi lebih murah dibuat lebih mahal di Cina? Atau memang itu upaya menerima sogokan yang lebih besar dari pemerintah Cina, di markup proyeknya. Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar. Jadi sangat mungkin kita bisa membayangkan akibat-akibat dari kegagalan kebijakan Pak Jokowi, yang bukan sekedar kegagalan di dalam kebijakan, tetapi ada mens rea di situ. Nah, ini mulai kita bicara tentang mens rea. Ada motif untuk korupsi, motif untuk markup, motif untuk dapat ya sebut aja keistimewaan khusus untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok Solo ini. Kan semua itu mesti dibuka di pengadilan. Tapi sekali lagi pintu masuk udah ada, itu markup pasti dengan mudah dipastikan sebagai pintu masuk untuk membongkar skandal dari beban kereta cepat yang sekarang jadi semacam nyanyian bersama bahwa yang ada di dalam proyek kereta cepat itu adalah beban pada rakyat tuh, karena hutang itu harus dibayar oleh rakyat pada akhirnya tuh. Jadi sekali lagi kita coba lihat bagaimana Pak Jokowi akhirnya harus satu demi satu kasus kejahatan ekonomi politik dari dinastinya ketika memerintah dalam konteks 10 tahun itu mulai dibongkar kembali dalam bentuk file-file lama tuh. Dan sebetulnya tidak ada file lama selama file itu belum diperiksa secara akademis dan dibuktikan secara pengadilan. File itu tetap file yang tertutup. Sekarang file itu mulai dibuka oleh publik.